Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua akan menceritakan kepada kalian kasus pembunuhan yang terjadi di Amerika Serikat. Ada seorang wanita, dia dibunuh yang dimana bagian tubuhnya ditemukan di dalam dua koper di dalam mobil dan dengan kondisi termutilasi. Bahkan guys, kepala dari korban pun hingga saat ini tidak berhasil ditemukan. Bagaimana kisah ini terjadi? Yuk, mari kita simak videonya. Wanita cantik ini yang memiliki darah Arab di tubuhnya berasal dari keluarga Yordania Amerika yang bernama Sarah Zoll, berusia 28 tahun 31 Mei 1989 dan dia dibesarkan di negara bagian Oregon. Dia pun bersekolah dan lulus di Beaverton High School, lalu melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Portland hingga lulus dan memperoleh gelar yang bernama Bachelor of Science di bidang farmakologi. Wanita yang memiliki mata coklat gelap ini di dalam lingkungan keluarga dan pertemanan, Sarah memiliki pribadi yang sangat menyenangkan. Sifatnya yang lucu, periang, dan memiliki rasa empati yang tinggi terhadap sesama, memberikan kenyamanan bagi siapapun yang mengenal dan berada di dekatnya. Dengan modal postur tubuh yang ramping, tinggi, paras wajah cantik, Sarah mulai merambah karirnya di dalam dunia model dan pengisi suara. Bahkan belakangan ini, dunia keartisan dan film pun mulai meliriknya untuk mendapatkan peran. Walaupun dalam usia muda dan memiliki karir yang moncer, namun dia tidak menganggap itu sebagai keberhasilan karena bukan itu yang menjadi fokus dalam kehidupannya. Dia menganggap jika keberhasilannya adalah menjadi seorang ibu untuk anaknya dari pernikahan sebelumnya. Baik dalam lingkungan keluarga ataupun teman, mereka sangat mengetahui jika Sarah ini merupakan ibu yang selalu mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya yang masih berusia 8 tahun. Di saat pamornya naik, berdampak pada perekonomian, harta dan ketenaran mungkin dia dapatkan saat itu. Banyak orang mendekat ingin menjadi kawan, tetapi banyaknya pertemanan itu ada teman yang baik dan juga teman yang buruk itulah yang mencoba untuk menggodanya menggunakan narkoba. Di saat itulah setan mulai menggoda imannya dan akhirnya Sarah pun tergoda untuk menggunakan dan kecanduan narkoba. Sejak itulah Sarah pun mulai berkecimpung di dalam kehidupan pengguna, pengedar, bahkan bandar narkoba. Terhanyut dalam kehidupan itu membuatnya terpuruk dan menghancurkan karirnya. Pihak keluarga Sarah pun sudah berusaha untuk mengingatkannya dan mengajaknya untuk kembali ke dalam kehidupannya yang normal. Ditambah lagi dia sudah memiliki seorang anak dan harus bisa menjadi contoh yang baik untuk anaknya. Beberapa lama setelah menjadi budak narkoba, perlahan-lahan dia pun mulai menyadari jika hal ini merupakan perilaku yang salah. Dia pun menceritakan kepada keluarganya ingin sembuh dan kembali pada kehidupan normalnya. Lalu keluarganya pun menyambut baik keinginan Sarah itu. Sarah pun meminta untuk dilakukan rehabilitasi. Namun pada saat sudah berada di tempat rehabilitasi dan pada saat itu kamar untuk menampung Sarah semua dalam kondisi terisi dan mereka menyarankan agar besok Sarah datang kembali karena ada satu kamar untuk bisa Sarah menjalani perawatan. Akhirnya Sarah pun memutuskan untuk menyewa hotel dekat dengan tempat rehabilitasinya dan keluarganya pun meninggalkan Sarah di hotel tersebut. Namun guys, pada saat tengah malam Sarah merasakan sakau dan sangat membutuhkan narkoba di malam itu. Akhirnya dia pun nekat untuk menghubungi seorang pengedar narkoba yang dia kenal dan merupakan langganan Sarah untuk membeli narkoba. Pengedar narkoba ini bernama Jeremiah Johnson. Dia merupakan penjahat kambuhan yang sudah beberapa kali ditangkap oleh pihak kepolisian dalam beberapa kasus. Antara lain pada tahun 2013 dia ditangkap karena melakukan pemalsuan resep dokter dan mencuri identitas dokter.
pada tahun 2015 dia pun kembali ditangkap atas kepemilikan senjata api dan pengiriman heroin. Dan pada awal tahun 2017 Jeremiah kembali ditangkap oleh pihak kepolisian karena kepemilikan heroin. Namun pada September 2017 dia menerima keringanan 1,5 tahun untuk percobaan dan dia diizinkan untuk mengikuti perawatan. Pada tanggal 19 Januari 2018, Jeremiah menggunakan mobil BMW hitam menjemput Sarah di hotel, lalu membawanya ke rumah orang tuanya di daerah Washington. Di sanalah mereka berencana untuk menggunakan narkoba. Namun pada saat sudah berada dalam rumah, pada saat mereka akan menggunakan narkoba, Jeremiah menagih hutang pembelian narkoba yang belum dibayarkan oleh Sarah. Namun pada saat itu Sarah sedang tidak pegang uang dan meminta agar diberikan jeda waktu untuk bisa membayar hutangnya itu. Jeremiah yang kesal kepada Sarah sudah masih punya hutang, Sarah malahan mau menghutang narkoba lagi. Kemarahan Jeremiah pun memuncak. Jeremiah langsung menyerang Sarah dan menyeretnya ke ruang bawah tanah, lalu mengikat tangan dan kaki Sarah ke sebuah kursi, lalu meninggalkannya di sana. Namun selang beberapa saat Jeremiah memiliki rencana busuk lainnya. Jeremiah mencoba untuk menjebak bandar narkoba lainnya dengan menggunakan pancingannya, yaitu Sarah. Dengan kata lain, Jeremiah akan meminta stok narkoba untuknya dan akan membayarnya dengan tubuhnya Sarah. Sarah pun akan dijual untuk bertransaksi narkoba. Dan di sisi lainnya, Sarah pun menyadari jika dirinya dalam bahaya yang sangat besar. Dia pun berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan itu dan berhasil dia lakukan. Perlahan-lahan dia mengendap-endap, Sarah melangkahkan kakinya. Lalu dia pun menaiki tangga berharap Jeremiah tidak menyadari itu. Namun dugaannya salah. Pada saat Sarah sudah berada di ujung tangga bagian atas, Jeremiah sudah menunggunya dan langsung mendorong Sarah hingga tubuhnya berguling-guling ke bawah tangga ruang bawah tanah tersebut. Karena kesal mendapati itu, Jeremiah pun segera turun mendekati Sarah dan meraih kepalanya, langsung membenturkan kepala Sarah ke tembok hingga berkali-kali. Jeremiah langsung mengambil pisau dan memotong lehernya Sarah. Sarah dengan kondisi megap-megap dan kejang-kejang meregang nyawanya. Apa yang dilakukan oleh Jeremiah tidak berhenti sampai di situ. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan, Jeremiah pun melakukan mutilasi ke tubuhnya Sarah menjadi beberapa bagian, lalu memasukkan potongan tubuh Sarah ke dalam 2 koper. Dan kepala Sarah dimasukkan ke dalam boneka teddy bear yang besar yang sudah dia beli sebelumnya. Lalu semua itu dimasukkan ke dalam mobil BMW hitam itu. Dan Jeremiah pun pergi. Saat di dalam perjalanan, Jeremiah menelpon kawannya yang memiliki perahu nelayan yang bernama Jeremy Money. Di dalam pembicaraan itu, Jeremiah mengaku baru saja membunuh seorang wanita dan meminta untuk membantunya membawa ke tengah sungai lalu membuang potongan tubuh tersebut. Permintaan itu pun langsung ditolak dan menyadari jika ini merupakan kejahatan berat. Jeremy pun segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Polisi pun segera melakukan pencarian dan termasuk melakukan penggeledahan di rumah ibunya Jeremiah, lalu mencari mobil yang digunakan oleh Jeremiah. Hingga pada akhirnya polisi pun berhasil menemukan mobil BMW hitam sedang terparkir di sebuah komplek perumahan yang hanya berjarak 1 mil dari rumahnya Jeremiah. Benar saja, pada saat digeledah ditemukan 2 koper berisi potongan tubuh manusia. Namun di dalam mobil itu polisi tidak menemukan kepala dari Sarah yang memang disimpan di dalam boneka teddy bear. Bukan hanya potongan kepala Sarah yang tidak berhasil ditemukan, namun polisi pun tidak berhasil menemukan Jeremiah di lokasi tempat mobil itu berhenti.
Tiba-tiba beberapa jam kemudian setelah penemuan tubuh Sarah pada pukul jam 23.30 tepatnya hari Kamis, polisi pun mendapat telepon dari seorang pria yang bernama Michael Larson. Dia menelpon polisi setelah mendengar ada pria berteriak meminta tolong di dasar jurang. Saat dia akan pergi tidur, putrinya menggedor-gedor pintu dan mengatakan ada seseorang di hutan berteriak meminta tolong. Larson pun mengatakan bahwa setelah dia pergi ke balkonnya, ada seorang pria di jurang di bawah apartemennya. Polisi pun segera datang dan langsung melakukan evakuasi terhadap pria itu. Dan pria itu adalah Jeremiah Johnson, pelaku pembunuhan Sarah. Di ujung jurang itu dia berusaha untuk bunuh diri dengan memotong urat nadi dan menggorok lehernya sendiri. Namun setelah menjalani perawatan, nyawa Jeremiah pun dapat diselamatkan dan dia pun harus menghadapi tuntutan hukum dari perbuatannya. Pada saat di pengadilan, Jeremiah mengakui semua pembunuhan yang dia lakukan. Lalu dia pun menyesali perbuatannya itu dan mengaku bersalah. Dan pada bulan Desember di tahun 2020, dia pun divonis dengan vonis seumur hidup. Tetapi guys, yang mengganjal dari kasus ini, hingga vonis itu dijatuhkan kepada Jeremiah, dia tidak mau memberitahu di mana membuang dan menyembunyikan boneka teddy bear yang berisi kepalanya Sarah. Hingga saat ini kepala Sarah pun tidak pernah bisa ditemukan. Guys, dari kisah ini terlihat jelas jika narkoba bukan hanya merusak diri atas penggunanya, namun membawa kita di dalam kehidupan yang lingkungannya penuh dengan pelaku tindak kriminal. Sekali lagi guys, gua himbau kepada kalian dan saranin jauhi narkoba. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini. Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gua, oke?